guys, dan balik lagi ke YouTube channel Ivy Anwar, seorang anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Berhubung lagi bulan puasa, gue juga sering mendapatkan pertanyaan dari beberapa teman gue yang di Indonesia tentang Vi, gimana sih suasana Ramadan di Kolombia? Nah, bagaimana kalau sekarang kita dengerin cerita dari para WNI yang kebetulan lagi tinggal di Kolombia. Yang bakalan cerita ada Handi dan juga ada Lurita. Mereka bakalan bercerita dan mungkin juga curhat. Tonton videonya sampai selesai supaya kalian tahu seperti apa sih berpuasa di Kolombia. Tahun ini saya sudah 5 kali berpuasa di Kolombia. Suasana Ramadan di Kolombia sendiri sejauh yang saya tahu, karena di sini mayoritasnya Katolik, jadi setiap kali masuk bulan Ramadan atmosfernya kurang seperti kayak di Indonesia. Tapi karena di sini juga ada beberapa masjid di Kolombia, jadi kalau pas bulan Ramadan biasanya saya sendiri kalau lagi ada waktu itu sholat tarawih dan buka puasa di beberapa masjid yang ada di sini. Jadi pas saya datang ke masjid tersebut baru mulai kerasa Ramadannya. Saya sudah 2 kali puasa di Kolombia, tahun ini dan tahun lalu. Suasana di Ramadan di Kolombia itu biasa aja, karena di Kolombia itu masyarakatnya mostly Katolik, dan sepengetahuan saya kalau nggak salah itu masyarakat Muslimnya cuma sekitar 0,02%, jadi sedikit banget. Dan kalau ditanya suasana Ramadan di Kolombia itu kayak ya nggak Ramadan aja, kayak biasa aja. Ya sebenarnya nggak ada sih, di sini normal-normal aja kalau menurut saya, karena di Bogota sendiri tuh cuacanya cukup mendukung, nggak seperti Jakarta yang panas. Di sini cuacanya oke aja buat puasa. Dan karena Kolombia sama seperti Indonesia yang berada di satu jalur garis khatulistiwa, jadi di sini puasanya juga nggak panjang, buka puasanya masih sama seperti Indonesia jam 6 sore gitu. Jadi kayak tantangannya sebenarnya nggak ada sih. Di sini banyak yang nggak merayakan bulan puasa, jadi ya kalau saya keluar ya banyak yang restoran masih buka, terus banyak yang makan. Jadi mungkin tantangannya ya ngelihat orang-orang lagi makan aja. Biasanya ke temen sih, temen yang non muslim di sini, mereka nanya kenapa puasa, kayak gitu, buat apa sih puasa. Dan saya tuh ngejawabnya kayak simpel aja, kayak misalnya jadi di agama saya itu agama Islam, kayak kan ada beberapa orang yang misalnya mereka nggak bisa makan di setiap hari-harinya kayak gitu, terus kita tuh kayak sacrifice buat ngerasain hal yang sama seperti saudara-saudara kita yang nggak bisa makan setiap harinya gitu sih. Terus kalau misalnya kita ngejalanin puasa Ramadan juga kita dapat benefit banyak kayak gitu sih. Terus bukan berarti selama berpuasa itu kita bakalan sakit, enggak, tapi karena untuk detoksifikasi juga gitu sih saya jelasinnya, karena sulit gitu kalau misalnya ngejelasin yang seperti ke arahnya muslim banget gitu, kayak sulit dipahami normalnya kayak gitu sih. Lalu Ramadan tahun lalu itu saya masih tinggal di satu apartemen yang masih sharing sama orang-orang Kolombia. Itu totalnya ada 5 orang termasuk saya. Jadi pas, karena sebelumnya saya tidak menjelaskan bahwa bulan tersebut adalah bulan Ramadan selama 30 hari. Jadi waktu pas sahur pertama, karena kan posisinya dapurnya itu kan sharing, jadi mau nggak mau jam 3 subuh itu saya keluar untuk masak. Mungkin karena masaknya ya
masakan Indonesia kan pasti bawangnya kecium, bawang putihnya, bawang merahnya, apalagi sambelnya. Jadi jam 3 subuh itu pas saya masak, mereka pada keluar semua dan mereka bingung kenapa jam segitu saya masak. Mungkin itu sih cerita lucunya, karena kan subuh-subuh buat mereka yang harusnya waktu untuk istirahat tidur, saya malah masak. Dan akhirnya saya jelaskan kalau ini tuh namanya sahur. Jadi sebelum memulai puasa, subuh-subuh tuh saya harus makan dan minum, terus niat puasa, lalu puasa. Kalau taraweh sih di sini banyak pilihan ya. Selain di masjid-masjid yang ada di sini, ada 2 masjid yang saya sering untuk berkunjung untuk melakukan taraweh. Dan selain masjid juga biasanya di kedutaan juga mengadakan buka puasa bersama dengan dubes dan keluarga, dan mengundang WNI yang ada di Bogota khususnya. Jadi biasanya sih ya untuk taraweh nggak terlalu menemukan kesulitan yang berarti. Tapi karena situasi sekarang yang COVID-19, jadi dari hari pertamanya udah mau hari ke-7, hari ke-6 atau hari ke-7, ya buka puasanya sendiri, buka puasa di rumah. Terus belum sempat ke masjid juga karena kemungkinan besar juga nggak ada taraweh dan nggak ada buka puasa bersama. Tahun ini itu sedih banget sih. Sedihnya tuh karena ya gitu, kayak biasanya tuh karena di sini kan saya sendiri, dan mostly tuh mereka yang muslim Kolombianya itu mereka tuh masih sendiri, atau yang cuma satu keluarga, cuma si anaknya aja yang muslim kayak gitu-gitu. Nah kalau misal yang pas ada acara buka puasa bersama di masjid itu, kita kayak seneng banget gitu karena kita nggak sendirian gitu ngalamin Ramadan, jadi kayak punya keluarga aja gitu. Jadi semarak Ramadannya tuh berasa. Tapi kalau sekarang tuh benar-benar kayak biasa aja, kayak hari-hari biasa gitu sih. Nah, baru ya Ramadannya, dan sendirian juga di rumah, jadi nggak ada takjil Kolombia yang bisa dimakan karena saya bikin makanan Indonesia sendiri. Tapi tahun lalu itu setiap buka puasa bersama mereka kayak sediain makanan, dan takjil favorit apa ya, empanada kali ya. Empanada sih sebenarnya bukan kayak takjil gitu ya, jadi kayak snack di sini kayak di Indonesia kayak pastel gitu. Itu sih, itu yang favorit karena enak. Empanada, dan ada beberapa rasa. Dan yang saya suka itu yang empanada jamur sama ayam, sama ada empanada daging. Itu ya selain gampang karena bisa beli di supermarket yang frozen, jadi tinggal digoreng. Mungkin ya tiap buka puasa selain buat sendiri ya takjilnya ya goreng empanada, dan buat sambal sendiri juga. Ya sering kebablasan karena saya nggak bisa sahur juga, tapi nggak baik sih. Kalau sahur biasanya sih saya pakai di handphone, udah saya setting, jadi pas jam 3 subuh itu udah nyala, jadi saya udah bisa siap-siap masaknya pun yang nggak ribet-ribet ya. Masak dadar telur pakai kecap juga udah enak. Suasananya terus sama makanannya sih gitu, dan kangen sama keluarga juga karena di sini kan sendiri maksudnya kayak ya ada muslim juga, cuma kayak rasanya beda aja gitu, jauh sama keluarga. Itu sih yang paling bikin ngangenin dari puasa di sini dan di Indonesia. Kalau puasa di Indonesia itu bisa
sahur bareng keluarga, buka puasa bareng keluarga, dan juga kalau mau bisa ngabuburit juga. Terus selesai ngabuburit bisa beli takjil, bisa beli makanan-makanan buat buka puasa yang banyak pilihannya, banyak macamnya. Dan sedangkan di sini ya mungkin untuk membuka puasanya nggak terlalu sulit karena bisa lewat Rappi atau kayak Gojek gitu. Dan di situasi sekarang mungkin ya buat saya pribadi akhirnya karena nggak tiap hari bisa keluar, paling itu pun keluar bisa seminggu sekali, dan pergi ke supermarket untuk beli stok makanan. Dan karena ini bulan suci Ramadan, akhirnya tiap per hari itu saya tentuin, jadi hari ini mau buka puasa masak apa nih, terus sahurnya masak apa. Jadi ya paling itu sih. Kalau tahun lalu itu kan kayak ada kegiatan yang bisa kayak kerja gitu, dan maksudnya kayak masih bekerja pada bulan Ramadan. Tapi kalau tahun ini itu nggak bekerja, tapi ini kayak bekerja dari rumah. Itu lebih gampang sih maintain untuk untuk ibadah lebih khusyuk gitu. Selamat menjalankan puasa bagi semua warga Indonesia yang subscribe channelnya Evi. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini, yang meskipun kita tahu bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya karena COVID-19, ya semoga kita semua diberikan kelancaran sampai nanti Lebaran. Jadi buat sekali lagi selamat bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin. Oke, untuk seluruh warga Indonesia atau Muslim lainnya di seluruh dunia yang menonton video ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa di tahun ini diberikan banyak pahala dari Allah, karena tentunya di tahun ini juga banyak cobaan, di Ramadan ini banyak cobaan yang diberikan juga. Semoga walaupun dalam keadaan yang berbeda, kita tetap bisa khusyuk dalam berpuasa. Terima kasih, semoga semua pertanyaannya menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi seperti itu deh suasananya bulan Ramadan di Kolombia. Semoga kalian gak penasaran lagi ya, karena Handi dan Lurita sudah menjelaskannya semua ke kalian. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan yang mengganjal di dalam hati, tulisin aja di kolom komentar, nanti bakalan gue jawab, oke? Dan buat kalian yang sedang berpuasa, semoga ibadahnya lancar ya sampai Ramadan berakhir dan kalian akhirnya mendapatkan kemenangan saat Idul Fitri tiba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao, assalamualaikum.